Halo semua, pernah nggak sih sebelumnya kamu dengar berita negatif terkait asuransi seperti yang kita lihat di gambar ini? Tapi pertanyaannya, apakah emang agen asuransi yang nggak bisa jelasin? Atau asuransi yang nakal? Atau mungkin dari kita yang miss terhadap perjanjiannya? Kita nggak akan bahas detail penyebab masalah daripada berita tersebut. Tapi, biasanya indikasi akan mengarah ke sini. Kali ini, aku mau sharing 3 hal terkait asuransi yang sering salah kaprah. Minimal, dengan mengerti hal ini, kamu udah selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang pada umumnya. So, kita lanjut ya. Untuk teman-teman yang masih bingung mau beli asuransi apa, atau asuransi apa yang kira-kira cocok untuk kamu dan keluarga, jangan lupa nonton video ini ya. Nanti aku kasih juga link di deskripsi. Thank you. Oh iya teman-teman, aku di sini bukan agen asuransi atau disponsori oleh asuransi apapun ya. Aku di sini murni sharing tentang apa yang aku ketahui supaya teman-teman bisa lebih aware. Hal yang pertama harus kamu pahami, nomor satu, secara general, asuransi itu ada dua jenis. Asuransi kebagi menjadi asuransi tradisional dan asuransi unit link. Namun, apa sih bedanya? Secara simpel, kalau asuransi tradisional, pada saat kamu setor uang ke pihak asuransi, dana yang di-store akan full digunakan untuk tujuan asuransi. Untuk asuransi unit link, dana yang kamu setor akan dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama, untuk dana dasar asuransi, dan yang kedua, untuk investasi, yang nanti dana dialokasikan ke dalam sejenis reksadana. Contohnya, misal di asuransi tradisional kamu akan bayar 500.000 per bulan. Ya, dana 500.000 itu akan full dialokasikan untuk asuransi kamu. Tapi kalau untuk unit link, misal premi kamu 550.000 selama 1 bulan. Biasa 400.000 dialokasikan untuk asuransi dan 150.000-nya dialokasikan untuk investasi. Kamu bisa lihat ini di polis kamu ya, atau kamu bisa tanya langsung detail ke agennya. Oh iya teman-teman, untuk angka asuransi daripada unit link ini biasanya udah fix ya teman-teman. Misalkan 400.000, yaitu nggak bisa di-adjust atau nggak bisa dikurangin. Tapi kalau untuk angka investasinya, itu teman-teman bisa adjust. Bisa dikurangkan, bisa dinolkan, atau misalkan teman-teman mau, bisa ditambah. Jadi misalkan awalnya 150.000, teman-teman bisa top up, bisa sampai tergantung daripada kemampuan teman-teman. Sebelum kita lanjut, please jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kata-kata bayar premi hanya 10 tahun saja. Teman-teman nggak salah dengar kok, aku bilang kata-kata di sini ya karena ini hanya sekedar kata-kata teman-teman. Belum tentu aktual lapangan berkata demikian. Maka dari itu kita akan bahas teman-teman. Oke, aku akan coba jelasin konsep dasarnya dulu. Contohnya, kamu akan mengalokasikan dari dana 550.000 tadi, 150.000-nya tadi untuk investasi. Dana yang udah kamu store tadi akan dialokasikan atau diinvestasikan ke instrumen reksadana. Instrumen reksadana ini kamu bisa pilih tapi tergantung daripada provider asuransi kamu. Kamu nggak bisa tuh milih sendiri di luar daripada yang mereka sediakan. Biasanya kamu akan ditawari, untuk alokasi investasinya, mau ditaruh di resiko yang mana? Di resiko rendah, risiko sedang, atau risiko yang tinggi? Tentu hal ini akan diikuti oleh juga return-nya. Tentu angka-angka di sini nggak mengikat ya teman-teman, karena akan tergantung kepada suku bunga atau kondisi ekonominya. Dan juga performa daripada reksadananya. Nah, teman-teman bisa lihat, misalkan untuk risiko rendah, itu keuntungan berkisar 5%-an. Untuk resiko sedang, keuntungan akan berkisar 10%-an. Ini diinvestasikan ke dalam instrumen obligasi. Untuk resiko yang tinggi, mungkin akan berkisar 12-15%-an untuk keuntungannya. Nah, reksadana ini biasa menggunakan reksadana saham, teman-teman. Setelah kamu memilih mau diinvestasikan ke instrumen mana, lalu diharapkan uang kamu tadi bisa compounding di investasi tersebut, di mana diharapkan return yang dihasilkan dapat menutupi biaya asuransi kamu senilai 400.000 itu. Tapi kan itu teorinya ya teman-teman ya.
return itu nggak selalu positif, teman-teman. Ada kalanya jeblok atau bahkan investasi kamu minus dalam jangka yang cukup panjang. Kalau udah minus gini, ya nggak bisa teman-teman untuk bayarin. Bahkan untuk mencapai titik modalnya aja kadang nggak bisa. Teman-teman pasti paham kan di sini. Teman-teman bisa kok minta update performa daripada reksadana unit link teman-teman. Kalau grafiknya kayak yang di atas ini, bisa memungkinkan untuk menutup biaya bulanan dari teman-teman dari hasil compoundingnya. Tapi kalau grafik teman-teman kayak yang gambar di bawah ini, ya aku cukup ragu ya teman-teman, apakah bisa untuk membayar asuransi bulanan teman-teman? Atau bahkan mencapai titik modalnya aja cukup sulit teman-teman. Balik ke kata-kata di awal tadi, apakah bisa hanya membayar asuransi 10 tahun aja? Teman-teman mungkin sekarang udah ada gambaran ya. Intinya, kalau teman-teman berkomitmen ambil suatu asuransi, ya teman-teman harus selesaikan sampai umur yang tertera di dalam proposal. Misalkan umur 55, ya teman-teman harus selesaikan sampai 55. Kalau teman-teman ngambil sampai umur 99, ya harus diselesaikan sampai umur 99 atau sampai umur teman-teman nanti. Nggak ada teman-teman yang konsep namanya hanya bayar 5 tahun, 10 tahun. Karena ya itu di lapangan berkata lain teman-teman. Dan teman-teman juga udah lihat, performa daripada reksadana atau investasinya itu nggak bisa dijamin oleh siapapun. Namun, kalau ternyata sales agent atau kerabat dari kamu memperlihatkan ternyata hal ini mungkin bagi mereka, menurutku ya itu bisa aja. Karena pada saat periode itu mungkin reksadana bertumbuh secara optimal. Tapi untuk kedepannya itu nggak ada jaminan teman-teman. Dan teman-teman harus siap membayar sesuai apa yang tertera. Masalah yang ketiga, kok nggak bisa klaim sih? Ada banyak penyebab kenapa sih teman-teman nggak bisa ngeklaim asuransi yang udah teman-teman bayar. Nah, aku akan coba bahas salah satunya yang biasa common kita temuin di lapangan. Misalkan teman-teman ambil asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini pasti ada listnya dong. Penyakit apa aja yang akan di-cover oleh asuransi tersebut. Tapi teman-teman jangan lupa, ada masa tunggunya. Simpelnya, di masa tunggu ini teman-teman baru akan bisa di-cover penyakitnya kalau teman-teman udah melewati masa tunggunya. Misalkan, tertera di dalam polis, masa tunggu untuk penyakit ringan 30 hari. Atau masa tunggu untuk penyakit kanker 90 hari. Misal teman-teman gabung tanggal 1 Januari 2022. Berarti baru bulan depannya teman-teman bisa di-cover kalau terkena penyakit ringan. Tapi kalau terkena penyakit kanker bisa nggak? Nggak bisa. Teman-teman baru akan di-cover kalau udah melewati 90 hari. Kebijakan setiap asuransi itu berbeda-beda teman-teman. Teman-teman harus cek di polis atau bisa tanya langsung ke sales agent-nya. Tapi kalau aku saranin sih lebih baik untuk cek di polis ya teman-teman. Karena bisa aja ada update teman-teman yang tidak diketahui oleh sales agent-nya. So, itu 3 common point yang bisa aku sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau ngambil asuransi. Terus juga kita tetap bisa curhat duit ya. Teman-teman bisa isi formatnya. Nanti aku kasih di deskripsi. Terus teman-teman DM ke aku ya. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, please jangan lupa untuk di-subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.